dulu kalau ngeliat Bang Helmi Yahya, Bang Helmi kan dulu itu tuh asdos. Keren banget lah pokoknya. Dan dulu ada koperasi mahasiswa Kopma tuh di tengah-tengah. Aku cuman bisa ngelihat Bang Helmi Yahya, dilewatin dia aja aku udah deg-degan. Dia lewat doang, gue udah deg-degan, ya kan? Saking ngefans-nya. Ya karena dulu keren banget lah Bang Helmi, mana lulusan dari Amerika gitu kan, udah mulai terkenal. Aduh, ya ampun. Dan aku merasa diriku hanyalah remah-remah rengginang di kaleng kongguan bekas lebaran tahun lalu. Well, kita semua ternyata mengalami masa ini, apalagi di usia kalian ya. Karena as you grow older, kalian akan menjadi lebih melihat segala sesuatunya berbeda. So I've been trying to see from your point of view, kalian yang masih mahasiswa. What happened to me when I was still in kampus? Gitu. Aku punya insecurities. Belum lagi nanti mikir nanti gue di mana kerjanya, di kantor mana. Terus kenapa teman-teman gue ngegeng, situ kayaknya keren. Si A, si B, si C dengan kulitnya yang putih, rambutnya yang panjang, cantik kayak Iza gitu ya. Pasti cowok-cowok semuanya kalau Iza lewat, banyak yang salam, banyak yang sweet-sweet, banyak yang follow. Dulu belum ada sosial media sayangnya ya kan. Nah kalau gue, keriting, hitam, jelek, kurus, ya Allah, ya kan. Banyak banget insecurities, muka jerawatan, waduh, udah semuanya. Semuanya. Miskin, kos-kosan gue, kos-kosan di kampung, ya, di Jalan Jengkol. I don't have. Untungnya disuruh pakai baju, waktu itu kita diseragamin hitam putih. Paling tidak, ya, nggak akan kelihatan mana yang orang berada, orang yang disiapin, sama orang yang kagak, ya kan? So insecure. And I was still 16, remember? Insecure banget. But then I found out that I must love myself. Aku harus cinta sama Ani yang hitam, keriting, pendek, kurus. Cuman public speaking-nya bagus. I found it. Because I know, kalau aku tidak menyayangi atau mencintai diriku sekarang ini, aku juga mungkin tidak akan mencintai diriku besok. Kalau alasan kenapa aku tidak mencintai diriku saat ini tetap menjadi alasan aku untuk tidak mencintai, mengasihi diriku, tidak sayang sama diriku sendiri, mungkin 20 tahun yang ke depan alasan yang sama masih akan ada. Alasan insecure, tidak sayang sama diriku sendiri, mengancam diriku sendiri, tidak mengapresiasi diriku sendiri akan tetap menjadi alasan yang akan aku bawa, bahkan mungkin sampai selamanya. Karena aku tidak mengenal diriku dan aku tidak menyayangi diriku. Aku bahkan cenderung menyakiti diriku sendiri. Begitu terkena suatu masalah, kalau kamu tidak menyayangi dirimu sendiri, begitu kamu terbentur pada problem, kamu akan lebih cepat untuk depresi dan menyakiti dirimu sendiri. Ya, bahkan ada orang yang sampai bunuh diri. So, ketika kalian minta kakak untuk berbicara tentang self-love talk bersama kalian adik-adikku semua, I wish I could be kakak yang dulu, yang sangat kuinginkan bisa bantu aku untuk melewati semua insekuritas yang aku alami saat usiaku masih belasan. Because I know, at the time I didn't know. Kalau aku tidak sayang sama diriku sendiri, maka aku membuka sebuah lubang besar untuk menghancurkan diriku sendiri. So let's talk. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. That is my opening. Silakan.
Nah, baik Kak. Tentunya tadi mungkin bisa kita mulai juga. Tadi Kakak udah gimana tadi udah menjelaskan perjalanannya dulu dari awal gimana sih yang dari awalnya dari di kampus tadi untuk mencintai diri sendiri gitu. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri pada awal kayak gini, kedepannya nanti bakalan enggak juga ya nggak Kak tadi. Nah, tentunya saya ingin bertanya nih Kak, gimana sih kita ingin memulainya dengan cara yang paling sederhana dulu nih? Cara-cara yang paling sederhana untuk mencintai diri kita sendiri. Gimana sih menurut Kakak? Very good question. Sebenarnya pertama adalah ketika kita ingin mencintai diri kita sendiri, kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu. Gimana mau cinta kalau nggak kenal sama dirinya sendiri? Banyak orang blank, dia pikir ya udah inilah cuma mengikuti emosi yang ada di kepala atau saat itu. Jadi panas gua marah, kena ini gua komplain dan segala macam. Without knowing that actually what I really want. Ya, oke. Ini cara-cara tips bagi adik-adik yang mungkin masih bingung. Kenapa? Gimana sih mencintai diri sendiri? This is me. I am Ani. Okay, my name is Ani Natalia. I was born like 11 months ago, misalnya, years ago. Kemudian saya memiliki 3 orang anak. Saya tinggal di Bekasi. Saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. All the labels about me akan bisa kita kumpulkan. This is me. Ani sukanya apa? Ani tidak sukanya apa? Oke? Okay? Ani kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Oke? Okay? Kenali dirimu sendiri. What is it? Spend time with yourself. Cari tahu, apa sih yang paling saya inginkan dalam hidup? So, tips yang pertama, bagaimana untuk self-love, adalah you gotta know yourself first. Siapa Tirta? Apa yang disukai oleh Tirta? Apa yang menjengkelkan Tirta? Apa cita-cita Tirta? Apa nilai-nilai yang Tirta pegang? Apa yang Tirta yakini? That is you. That is real you. Then you ask, be honest, jujur pada diri sendiri. Saya paling gak suka dibohongin. Oleh karena itu, saya juga tidak mau mengatakan sesuatu yang dusta atau berbohong. Oke? Semuanya. Waktu dari kecil, karena saya lahir dari keluarga yang sangat miskin, saya selalu people look down on me. Kok bajunya gitu sih? Aduh, sekolahnya kok gitu sih? Aduh, all that things that comes from people when I was still kid, itu ternyata membentuk pikiran-pikiran yang ada di kepala saya. Trauma-trauma, saya cepat ditinggalkan oleh ayah saya meninggal dunia saat usia saya 15 tahun. Ya, kemudian orang yang selalu bilang saya jelek, saya juara dibilang satu kelas itu bodoh, makanya saya jadi juara. You see, all that things shape me, crush me. Mereka sampai menghancurkan saya, tapi saya harus, and what next? I know myself. Saya nggak mau jahat sama orang lain. Dari kecil saya mau bantuin. Orang nggak bisa baca, gue ajarin baca dari gue SD. Ya kan? Apapun kalau dimintain tolong orang, kalau saya mampu lakukannya, saat itu saya akan lakukan. Disuruh beli minyak lah ke pasar, disuruh nyetrikain baju lah ketika lagi liburan, I would do it. So that was my strength. Saya senang menolong orang lain. Saya senang ketika saya bisa menjadi solusi bagi orang lain. Saya nggak senang dibohongin. Saya senang membaca. Membaca membuat saya bisa pergi kemana-mana. Makanya waktu kecil dulu, waduh, tuh komik 5 sekawan. Mungkin kalian nggak tahu ya, novel 5 sekawan, komik-komik, Kopingho, gue baca gitu. Saking, I feel like I'm enjoying that. Jadi saya mengenali diri saya. Oh, Ani itu orangnya ramah. Saya senang ketika harus menyapa orang lain. Ya, Ani itu senang berbagi apa yang dia miliki kepada orang lain. Aku anak pramuka dari kecil. Nilai-nilai pramuka tuh kasih sayang, cinta alam, itu ada semuanya. Jadi I was brought up with those values gitu. Itu nilai-nilai yang saya miliki. Saya menyayangi keluarga saya. Gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian Ani ini superwoman gitu. Dia juga punya sisi-sisi yang sangat sensitif.
bahwa si Ani ini saya kalau dibohongin tuh sakit banget gitu, sedih banget gitu. How? Because trust is very important for me. Jadi kalau ada orang dibohongin tuh kayaknya sakitnya tuh kok begini banget sih gitu. So I know who I am. Saya kenali diri saya dan saya sayang sama diri saya ini. Ya, kemudian saya juga untuk cara kita untuk menyayangi diri kita sendiri adalah kita harus berani bilang tidak kepada orang lain. Ini nih yang susah. Kita tuh takut nanti kita nggak ditemenin kalau nolak. Nah, takut dibilangnya kita tuh kita nggak disukain, ya kan? Padahal kalau memang tidak bisa dilakukan, katakanlah tidak. Tapi mungkin caranya, nggak mau, bukan begitu. Ini masalah komunikasi nanti ya, Tirta. Jadi kalau misalnya, Tirta hari ini ada kegiatan, tanggal 29 November Tirta ada kegiatan 1, 2, 3, 4, sampai jam 1, kemudian habis itu ada acara lagi, kemudian segala macam. Terus tiba-tiba ada lagi yang bilang, Tirta pokoknya kamu jam segini kamu melakukan ini lagi. You already know that you're gonna be exhausted. Iya kan? Baru kamu bisa bilang, saya sebenarnya senang sekali ingin membantu, tapi mohon maaf, jadwal saya sudah agak penuh. Kemudian saya akan butuh istirahat karena kalau saya lakukan pun saya akan tidak maksimal dan akan membuat acara Anda jadi kurang baik. Saya tidak pengen mengecewakan dan izinkan saya istirahat. Because Tirta needs some rest. So you must say no kalau itu tidak bisa kamu lakukan gitu. Sama seperti kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu coba bayangkan kalau kamu lagi sama teman kamu. Misalnya Tirta sama Kak Ani, atau Iza sama Kak Ani. Terus Iza tiba-tiba bilang, Kak, aku kayaknya sebenarnya nggak bisa deh melakukan itu, tapi aku takut nanti mereka jadi nggak suka sama aku. Nih, Kak Ani akan ngomong sama Iza, Iza, kan Kak Ani sayang sama Iza ya, Iza, bilang aja kalau kamu nggak bisa. Daripada kamu paksain, nanti kamu malah jadi nggak sempurna, nanti malah nilai kamu berikutnya jadi tidak baik. Kamu malah masih punya tugas lagi yang harus kamu kerjakan. PRA, PRB, harus bikin makalah. Tapi nggak apa-apa, Iza bilang, tidak beneran Kak, beneran. Sekarang percakapan itu adalah Ani dan Ani. Me with myself. Ya kan? Aduh, gue dimintain lagi, padahal PR gue belum selesai. Gue dimintain tolong begini lagi, sama temen gue diajak pergi, diajak hangout, padahal gue lagi begini. Kalau gue nggak mau, ntar gue diasingkan dari geng. Sekarang balikin, kalau seandainya yang ngomong Iza sama Kak Ani, pasti Iza ngomong, kan PR lo lebih penting Kak, mending kamu kerjain dulu, gitu kan? Nah, that conversation, lakukan kepada dirimu sendiri. Jadi harus bisa bilang tidak, itu contoh kedua. Jadi kenali dirimu, yang kedua, katakan tidak bila perlu. Jadi harus bisa. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Ya kan? Aku capek, aku letih, bukan karena gue malas, gue gak suka sama dia, jadi gue harus begini, harus begini. Kalau misalnya itu jujur, kamu bilang, saya sebenarnya kurang suka sama dia. Tapi apapun itu, ini adalah pekerjaan kantor yang harus saya kerjakan bersama. Jadi jangan gara-gara permasalahan pribadiku, pekerjaan kantor menjadi terbengkalai. Jangan gara-gara gue gak suka sama si Tirta, satu kelas jadi nilainya jelek. Tapi boleh jujur, ya saya kurang suka, kurang simpati sama Tirta, tapi, nah gitu. So if you love yourself, dengarkan dirimu, jujur pada dirimu. Kemudian jangan bandingkan dengan diri orang lain. Wah, ini dia nih yang suka compare, yang bikin kamu jadi insecure, yang bikin kamu menjadi nggak nyaman. Apalagi gara-gara ngelihat scrolling, lihat sosial media, ngelihat teman kamu lagi makan di restoran mewah, terus pakai baju keren, gayanya keren di Instagram. Kemudian tadinya dinar aku Kak, suka bandingin ya dinar ya. Tadinya nggak kenapa-napa mood minggu pagi, gara-gara scrolling Instagram, habis itu bawaannya mutung, bete. Hanya gara-gara, putih. Hanya gara-gara apa? Gara-gara kamu ngeliat orang lain dan you compare yourself with people. You compare people etalase dengan dapur kamu. Orang kalau taruh di sosial media itu etalasenya, udah pasti foto mungkin 200 kali jekrek yang paling bagus dia masukin.
Nah, kamu lagi compare diri kamu lagi baru keluar dari toilet, baru bangun tidur, melihat dia, ya beda. So, also, kalau kamu compare dengan orang lain, kamu terus kemudian merasa insecure, bayangkan, you have cheated on you, on yourself. Ini Ani, itu Iza. Ani rambutnya pendek, Iza rambutnya panjang, so what? Jangan membandingkan ke orang lain yang akhirnya kamu menjadi mencelakakan dirimu sendiri, menyakiti dirimu sendiri. Ah, lo sih pendek, lo sih ini. Ngomong sendiri sama dirinya. Ngebayang kalau itu diutarakan orang lain ke kamu. Sakit kan? Tanpa kita sadari, kita sering menyakiti diri kita sendiri. Pakai jerawatan lagi, kulit berminyak banget. Ini muka apa Pertamina? You are hurting yourself. Sering nggak kita gitu? Sering. Dan lukalah dia. Dan sangat tidak fair kita membandingkan dengan orang lain. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing. Kenali dirimu. Apa yang bikin dirimu nyaman? Apa yang bikin dirimu bahagia? Kamu harus tahu itu. Dan ini antara between you and yourself. Terus, karena kamu kenali diri kamu sendiri, you know your strength. Kamu kelebihannya di mana? Kani mau cerita dulu, gimana sih caranya Kak supaya aku punya, bisa tahu diriku sendiri. Dulu, ketika Kani masih kelas 1 SMA, ayah Kani meninggal dunia. Lalu Kak Ani punya kakak, ya kakak saya nomor 2 tuh kuliah di IKIP, sekarang Universitas Negeri Jakarta. Saya masuklah, diajaklah karena ayah kita habis meninggal dan kita semua masih drop ya. Kakak saya udah kuliah, dia ngajaklah saya nginep di kos-kosannya. Kemudian diajaklah saya masuk kampus. Biar tahu pengalaman kuliah tuh kayak apa gitu. Saya masuk ruangan kuliah kampus kakak saya. Dan adalah di situ namanya dulu Bapak Badudu. Dia ngajar dan dia cerita. Kalian tahu semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Tuliskan secara jujur apa kelebihan dan apa kekurangan kamu. Debit and credit, kayak gitulah. Be honest to yourself. Ini nggak akan dikasih unjuk ke siapa-siapa. Just to yourself. Tulis semuanya. Kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Yang menurut kamu yang tidak kamu sukai dari diri kamu, tulis di sebelah kiri, di sebelah kanan apa yang kira-kira yang kamu sukai, dan yang paling kamu senangi, dan yang menurut kamu adalah kekuatan kamu. Tuliskan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan bisa bentuknya seperti fisik, ya. Yang tidak kelihatan biasanya adalah karakter, sifat, dan segala macam. Be honest, jujur sama diri kamu sendiri, kamu tulis itu semua. Udah? Semuanya. Tulis. Setelah itu, karena kamu menyayangi diri kamu sendiri, you want yourself to be happy, you want yourself to be successful, you want yourself to have meaning in your life. Setiap hari kamu lihat poin-poin negatif kamu, kekurangan kamu. Misalnya, malas mandi. Tirta banget kayaknya. Pelit. Gue males banget kalau bagi, pokoknya duit gue. Kalau ada teman gue yang lagi bisa, gue nggak keluar duit, gue nggak akan keluar duit, biar teman gue aja yang bayar. Ternyata ini sifat jelek gue jujur, gue pelit. Kalau orang minta, gue takut banget. Tulis aja. Kemudian, pendek. Misalnya, kalau fisik ya. Atau kalau kamu punya kelebihan, aku tinggi, langsing, cantik, aku pintar karena aku masuk STAN, aku dari keluarga berada, silakan tulis aja. Apa aja yang menurut kamu itu kelebihan kamu, dan apa yang menurut kamu yang kekurangan kamu. Aku nggak pandai bergaul, gue glossophobia, takut berbicara depan umum. Gue, segala macam, tulisin aja. Gue nggak pintar masak. Gue suka belanja, misalnya, whatever, you tulis aja situ. Dan jujurlah, berusahalah
Setiap hari kamu bikin pencapaian, setiap kali kamu berhasil mencoret, misalnya hari ini aku jadi tidak malas mandi lagi, kamu coret tidak malas mandi. Without you realizing, tanpa kamu sadari, kamu lagi menumpuk sisi positif kamu dan mengurangi sisi negatif kamu when you are committed to reduce atau mencoret semua sifat-sifat negatif yang kamu tidak suka dari diri kamu itu. That is how you know yourself. Jujur. Tulis. Itu PR buat kalian. Kalian bikin. Kenali diri kalian sendiri. Kita azan dulu ya. Depan rumah Kak Ani soalnya masjid. Sebentar ya. Oke, Tirta. Terima kasih adik-adik. Masih bersama dengan Kak Ani. Yang mau sholat, silahkan sholat, ya. Saya mau cerita. Rumah Kak Ani depannya,
masjid. Setiap azan, apa yang Kak Ani lakukan? Kak Ani juga ikut berdoa. Dan itu saya ajarkan sama anak-anak saya juga. Daripada bilang, aduh, azan lagi, aduh gitu. Kan capek ke dirinya. Kita juga langsung nggak mencintai diri kita. Ya kan? Jadi Kak Ani menyampaikan ke anak-anak Kak Ani, setiap kali dengar azan, itu kan ajakan untuk berdoa. Kamu berdoa. Jadi instead of mengutuki, ya dalam artian kata, aduh udah suara azan, aduh kencang banget dan segala macam, kita memanfaatkan azan untuk mengingatkan diri kita untuk juga ingat Tuhan, berdoa. That is a positive thinking. Karena kita mencintai diri kita. Kak Ani lanjut Tirta. Jadi Tirta tadi menanyakan apa tips cara sederhana mencintai diri sendiri. 1, kenali dirimu. Buat list yang tadi kakak bilang, ya kan? Bikin semuanya. Dari setiap hari, because you love yourself, you will try to reduce the negative thing. So, dengan tidak kamu sadari, kamu akan menumpuk pribadi karakter kamu yang menjadi sangat positif. And you will enjoy it more, because kamu menghilangi hal-hal yang tidak kamu sukai dalam diri kamu. That is self-love. Kemudian yang kedua, kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Semua orang punya perjalanannya sendiri. Jangan bandingkan etalase seorang dengan dapur kamu. Akan sangat-sangat berbeda. Oke? Always that. Keempat, maafkan diri kamu kalau kamu melakukan sebuah kesalahan. Jadi jangan kamu hukum diri kamu berlebih-lebihan gara-gara kamu selalu tidak memaafkan diri kamu sendiri. Lo sih seharusnya tadi, aku tadi seharusnya tidak begitu ya. Aku seharusnya tadi berani ngangkat tangan ya. Aku seharusnya tadi bisa begini ya. And you just keep menyalahkan dirimu. Akuilah bahwa semua orang bisa salah, termasuk diriku. Tapi aku akan belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa. Yes? So, harus bisa memaafkan diri sendiri. Kemudian, karena kamu sayang sama diri kamu sendiri, karena kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, kita punya aspek spiritualism, makanya tadi saya bilang, kalau kamu mau berdoa, silakan berdoa. Kamu juga punya aspek fisikal. Artinya apa? Makanlah makanan yang sehat. Perlakukanlah dirimu dengan baik. Bayangin, sekarang Kak Ani kan sayang sama anak Kak Ani ya. Pasti, semua ibu sayang pada anaknya. Dia akan bilang sama anaknya, jangan terlalu banyak minum soda. Nanti kamu sakit. Soda itu mengandung sebanyak sekali gula. Kak, because I love you. Kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama pada dirimu sendiri? I love myself. So I'm going to eat healthy food. Iya kan? Logikanya. Kalau kamu sayang sama ibu kami udah sakit diabetes 20 tahun lebih. Because I love my mom very much. Jadi saya kasih dia suplemen, karena usianya juga udah tua, kemudian makanan-makanan yang sehat buat ibu saya. Iya kan? Itu kalau saya sayang sama ibu saya lakukan seperti itu, kenapa nggak saya lakukan kepada diri saya sendiri? Karena saya sayang pada diri saya sendiri. So I eat healthy food. That's why aku relax. Aku ada me time, yang ngambil waktu untuk diriku supaya aku relax. Sekarang saya tanya, kalau Tirta sayang sama mamahnya, pasti kamu pengen mama untuk relax. Ma, ke salon deh biar mama relax. Supaya jangan tegang mulu, mikirin dapur lagi, mikirin uang sekolah anak lagi, mikirin untuk dapur lagi, beresin rumah lagi. Udah, kali ini aku sayang sama mama, ini deh, biar aku yang di rumah. We do that to people that we love. Are we doing that to ourselves? That is how we love ourselves. Eat good food. Take good rest. Misalnya ada teman kita nih, kita sayang banget, terus dia begadang mulu, terus kita ngingetin sama dia kan, ntar lo sakit, lo tidur. Ke orang lain kita bisa begitu. Are we like that to ourselves? Kita ngingetin diri kita nggak? Wah, udah malam nih, aku harus istirahat. Tubuhku kan perlu juga untuk beristirahat. Because I love myself. Tapi ya inilah orang suka lupa. Disangkanya kalau mencintai diri sendiri itu egois. Bukan. Mencintai diri sendiri itu artinya kita sama seperti kita kalau sama orang yang kita sayangi. Oke? Persis. Tapi sekarang lakukan itu ke diri kita. Kalau egois itu nggak peduli sama orang lain. Yang penting gue. Itu egois. Aku nggak peduli ya, lu makan apa kagak makan. Yang penting gue makan. Akhirnya merampok pun dia akan lakukan. Mencuri pun akan dia lakukan. Karena dia egois.
Tapi kalau orang mencintai dirinya sendiri, dia tidak akan lakukan itu. Karena ketika dia mencuri, konsekuensinya akan banyak. Kalau dia korupsi, konsekuensinya akan banyak. Enggak cuma orang lain, tapi dirinya sendiri juga akan terkena. Karena itu, dia tidak lakukan. Dia bisa mengatakan tidak kalau itu memang akan membahayakan dirinya. Karena aku sayang sama diriku. Persis ketika saya akan ngomong seperti saya sama anak saya. Saya akan bilang, "Nak, udah jam 9, tidur yuk, istirahat." Terus ke dirinya dia kagak, dia main game sampai pagi. Ya gimana, kamu tidak menyayangi diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, kamu akan kenali dirimu, apa yang kamu inginkan, dan kamu akan ingin yang terbaik untuk dirimu. Istirahat yang cukup, makan yang bergizi, kamu akan memaafkan dirimu kalau kamu melakukan kesalahan, dan mengakui bahwa, ya orang bisa melakukan kesalahan, dan aku akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Oke, An? Yes. Kemudian saya nggak akan bandingkan diri saya dengan orang lain. Kasihan banget kan? Jangankan gitu. Sekarang misalnya, wah Tirta sama Rokib, oh kalau menurut gue sih kerenan Rokib. Rokib tuh cowok banget. Tirta tuh mukanya kayak cewek, cakep dia, kecakapan. Pasti nggak suka kan di compare? Nggak suka. Ya Rokib, Tirta. Kofifa, Iza. So what? We are like this. I don't need to compare myself to you. I have my own preferensi. Gitu. Jadi Tirta, kalau bisa disummarize, bagaimana cara-cara sederhana untuk menyayangi diri sendiri deh, pertanyaan Tirta tadi. Yang pertama, you know yourself first. Kamu tahu kelebihan, kekurangan, apa yang kamu sukai, dan segala macamnya, jujur pada dirimu sendiri, kau kenali dirimu. Kemudian maafkanlah dirimu kalau melakukan kesalahan. Jangan siksa dirimu terus dengan semua tudingan-tudingan, dengan semua kecaman-kecaman, ya, terhadap dirimu sendiri. Don't compare yourself. Kamu. Yang lain. It is different. Ya kan? Don't compare. Kemudian akuilah kalau memang ada orang yang tidak akan menyukai kamu. Ingat itu. Sangat mungkin orang di bumi ini ada 87 miliar orang, ada orang yang nggak akan suka sama kamu, itu udah pasti. Terima aja. Ya udah, nggak apa-apa dia nggak suka sama aku, nggak apa-apa. Jangan kemudian lu sih kurang tinggi, makanya tuh si ini jadi nggak suka sama lo. Lu sih suka makan begini, sehingga jadi kamu menyakiti dirimu sendiri. So today we talk about self-love. Yang selama ini mungkin nggak pernah kalian pikirkan, but you can start to love yourself today, right now. Love yourself. Apa yang dibutuhkan oleh dirimu, secara fisik, secara mental, secara spiritual. Karena kamu menyayangi dirimu sendiri, maka kamu akan beribadah. Karena you know that you have spiritualism di dalam dirimu yang membutuhkan yang maha besar. Dan kamu lakukan. You know, secara mental, kamu itu bakal banyak orang yang menyerang kamu dan segala macam. Kalau kamu nggak persiapkan dirimu untuk bisa menerima bahwa ya, aku punya kekurangan, punya kelebihan, demikian juga orang lain. Kamu akan torturing yourself all the time, over and over, for the rest of your life. Akhirnya kamu akan cepat sekali depresi. Insecure tuh kayaknya ada pintunya kebuka terus di samping kamu dan kayaknya siap-siap menyergap kamu, masukin kamu ke dalam karung, namanya karung insecurity. Why? Because you don't recognize yourself. Because you don't love the person in you. Ngeri banget. Kalau enggak nanti masalah dikit aja kamu bisa menyakiti dirimu sendiri. Akhirnya apa? Narkoba. Sedikit perubahan cuaca di luar, kamu sakiti dirimu. Kasian kan sama dirimu. Selama ini nggak kalian dengar dirimu. You don't listen to yourself. Lu capek, tapi gara-gara temen lu ngajak naik gunung yuk, naik gunung, nggak seru lu, gini-gini, nggak ikut kita lu, nggak temenan lu, nggak ini lu. Padahal you know yourself, you are exhausted. But to please people, untuk menyenangkan orang lain, you don't care about yourself. Untuk menyenangkan orang lain. Nggak salah menjadi pribadi yang menyenangkan, it is good. But you gotta check out yourself. Siapa yang nggak jaga kamu kalau kamu nggak jaga dirimu sendiri? Siapa yang nggak sayang sama kamu kalau kamu nggak sayang sama dirimu sendiri? Karena aku sayang sama diriku, aku mandi 2 kali. Aku cuci tangan karena gue kagak mau kena virus. Aku gunakan masker keluar ketika bertemu karena aku menyayangi diriku dan menyayangi orang lain. Ini kalau contoh real yang sekarang kita lakukan. Aku makan makanan bergizi karena aku pengen aku sehat.
Aku menjaga. Dan kalau aku sakit, aku akan berobat. Karena aku pengen aku mentreatment. Contohnya, jangankan gitu, kucing lo sakit aja lo bawa ke dokter hewan. Karena lo sayang sama kucing lo. Ya, itu Tirta yang bisa kakak sampaikan. Bagaimana cara sederhana mencintai dirimu sendiri? Kenali dirimu dulu, baru bisa cinta. Tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, apa yang paling membuat kamu tidak nyaman, apa yang membuat kamu nyaman. Jujur pada dirimu sendiri. Jangan bohongi dirimu. Oke? Terus kalau kamu melakukan kesalahan, jangan salahkan terus dirimu. Cobalah memaafkan dirimu. Selalu ingat itu. Yes, I made a mistake again. I'm sorry. Let's not do that again. Kemudian, it is okay kalau ada orang yang gak suka sama kamu. Terima aja, oh dia tidak suka sama aku, ya sudah. Jangan salahkan dirimu, lu sih kurang begini, lu sih kurang tinggi. Nanti ya adik-adik mungkin setelah menikah, tiba-tiba suaminya mungkin agak berubah sifatnya, kemudian dia menyalahkan, lu sih gendut, lu sih kurang menor, lu sih gak ke tetangga sebelah, lu sih dada rata, segala macam lah. Itu akan terus insecurity akan masuk ke kita. Kasihan kan diri kita, gara-gara itu kita menjadi depresi, stres, secara mental kita akhirnya jadi terkungkung, kering, secara spiritual kita juga menjadi gersang, dan akhirnya secara tubuh juga gara-gara kita tidak perhatian pada diri kita sendiri, kita menjadi orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Begitu Tirta. Cara yang sederhana, you can do it anytime, and you can start now to love yourself. Baik Ani, aduh. Itu apa ya? Relate banget nggak sih, Zah? Sangat relate deh. Soalnya tuh emang bener banget gitu, kayak pengen nyenangin orang lain, tapi kita sendiri nggak peduli akan diri kita sendiri tadi, seperti Kak Ani bilang. Nah, tentunya juga kita harus peduli kepada diri kita, seperti kita tuh peduli juga kayak aku ke kamu nih, Zah. Waduh. Asik. Jangan di sini dong, Tirta. Di belakang aja. Tapi ini ya Kak Ani ya, dengerin jawaban dari Kak Ani tadi tuh kayak ketampar gitu, rasanya kayak plak, aduh kayak bener semua nih, kata-katanya relate semua. Apalagi yang paling penting tadi aku highlight tuh yang please people gitu, itu kan nggak seharusnya ya. Karena emang aku orangnya, kalau misalnya tuh diomongin orang dikit kayak, apa nih, kayak didengerin banget gitu, akhirnya nggak terlalu, jadi apa ya, menghakimi diri sendiri, terus akhirnya, ya begitulah overthinking, malam segala macam, kayaknya, betul, kayaknya nggak cuma aku doang yang ngerasain, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga ngerasain ya. Ya, jadi itu ya yang paling penting, kenali diri kalian sendiri, berani maafin kesalahan yang kalian perbuat, dan terus buat janji nggak bakal mengulanginya lagi di kesempatan selanjutnya. Nah, ini nih ada pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah disinggung kalau misalnya, tadi aku dengar banget nih, jangan compare diri kalian dengan orang lain, dengan tegas tuh ya, jangan compare dengan orang lain. Nah, tapi nih Kak, misalnya kita lagi scrolling Instagram nih ya kan, terus habis itu ada teman lagi posting pakai tas Gucci gitu, terus Louis Vuitton apa deh nggak tahu merek-merek tuh kan, terus kayak ngelihat teman selfie di story gitu, bening banget, saking beningnya sampai kalau minum kopi kelihatan gitu airnya lewat. Itu saking lo ngeliat orang-orang ini, terus akhirnya jadi motivasi gitu Kak. Itu boleh nggak sih kayak, lihat aja ntar gue bening kayak gitu, lihat aja ntar gue bisa beli tas itu tuh, lihat aja ya gue mau kerja, gue mau ini. Itu gimana Kak kalau bisa jadiin orang lain buat motivasi gitu? Good. Dari sisi lain. Membandingkan diri dengan orang lain memang ada yang bisa bermanfaat untuk memotivasi. Tapi kita lihat, kebiasaan membandingkan itu kadang-kadang bisa membandingkan dia downward, bisa membandingkan upward. Jadi istilah gini, kita membandingkan diri dengan orang yang lebih buruk kondisinya dari kita, membuat kita menjadi orang yang lebih bersyukur. Contoh, kamu tadi ngeliat orang punya tas Gucci gitu ya, terus nanti gue bisa punya tas Gucci. Sebenarnya itu tujuannya apa, Dek? Karena kamu bilang bahwa aku akan keren kalau aku pakai tas Gucci gitu ya. Kita lagi mengais validasi orang ya. Pengen supaya orang bilang gue keren karena gue bisa memakai tas mahal.
Karena orang-orang duniawi ini selalu menganggap segala materialisme itu menjadi lebih baik. You ask yourself first lagi. Kembali lagi, ya, kembali ke aku. Berbeda nanti kalau begini. Wah, tas itu bagus banget ya. Mungkin ya. Tasnya bagus. Aku pengen punya tas itu. Semoga suatu hari nanti aku punya. Tapi bukan untuk bilang ke orang, gue keren karena gue punya tas. Jangan pernah kekerenan kamu itu gara-gara label. Kasihan dirimu, nak. Kamu keren, kamu juara. You were born amazing. You are perfect, you are beautiful. Dan itulah dirimu. Cintailah si Iza itu. Yang bukan gara-gara tas Pradanya. Kasihan banget kamu kalau disukain orang gara-gara tas. Oke? So, if you keep comparing, kalau kamu mau membandingkan kayak gini. Aku cuma punya tas Charles & Keith. Iya kan? Yang waktu aku beli diskonan jadi 350.000. Kamu bayangkan orang yang masih pergi dengan tas kain yang dijahit sendiri karena mereka tidak mampu. So, ketika kita comparing, membandingkan tapi downward, kamu menjadi pribadi yang jauh lebih bersyukur. Terima kasih, ternyata aku bisa beli tas kesukaan aku, walaupun aku harus menunggu dia diskon. Tapi aku suka sekali modelnya, bentuknya, dan ini masuk semua barang-barang aku. Bukan supaya dilihat sama Tirta, tas gue keren. Ini yang pengen kakak luruskan kepada kalian semua. Bedanya self-love dengan narsis. Self-love, you do it for yourself. Bukan untuk orang lain. Narsis, you do it because you want people to see it. You do it for others. Selfie 400 biji, supaya dilihat sama orang. Gue selfie di kamar mandi, hotel berbintang. Gue lagi di luar negeri selfie. Tujuanku supaya orang melihat dan bilang gue keren. Ngeri banget, aku nggak mau orang lain bilang kakak keren gara-gara kamar mandi hotel. Sedih banget. You are keren because you are keren from inside. You are keren because you know how to memanfaatkan semua resources yang kamu miliki untuk membawa benefit sebanyak-banyaknya untuk orang lain. That is the real keren. Tapi kalau kamu tadi berbicara, misalnya, aku pengen gara-gara ngelihat Tirta, kayaknya perawatannya bagus, mukanya bersih banget gitu ya. Terus kamu bilang, Tirta mukanya licin banget ya. Ini pasti pakai produk Korea nih. Terus kamu jadi termotivasi. Kamu tanya, Tir, kayak muka lu cerah gitu, sehat. Apa ya rahasianya? Oh, gue banyak minum air putih aja, Kak. Terus, ya gue cuci muka sering-sering aja. Sering cuci muka, terus aku cuci mukanya pakai sabun ini yang buat laki-laki, yang memang karena muka aku berminyak, Kak, jadi aku pakai yang begini. Oh, iya. Sama aku nggak makan pedas, Kak. Aku nggak bisa makan pedas. Oh, nah, makasih ya tipsnya. Terus, gara-gara itu kan pembelajaran. Kamu menanya ke narasumber, jadi kamu dapat. Lalu because you love yourself, kamu belajar dari hasil pembelajaran kamu ini, kamu terapkan. Because you love yourself. Bukan untuk ngalahin si Tirta, gue juga bisa keren kayak Tirta. Pola itu yang bikin kamu capek, kamu menyakiti dirimu sendiri, karena kamu bikin pikiranmu ngeres, tegang, terus pengen ngalahin. Padahal orang, langit itu selalu ada langit lagi di atasnya. Kak Ani mau cerita lagi. Ketika saya insecure, ketika usia saya masih 16-17 tahun, saya menangis di rumah kontrakan kami, yang kamarnya sangat kecil dan tempat tidur, saya kan 3 bersaudara, saya punya kakak 3 perempuan, kami 6 bersaudara, 3 perempuan, 3 laki. Yang perempuan dijadiin dalam satu kamar, di tempat tidur yang kecil, jadi kalau kamu tidur, kami kayak tetesan teri, bertiga. Kakakku Anita, aku, dan adikku Ana. Suatu hari saya nangis, insecure tuh udah sampai nggak bisa lagi aku bendung. Kakakku bilang, kenapa kau nangis adikku? Apa mungkin nggak mungkin rasanya ada laki-laki yang bakal mau sama aku, Kak?
Udah hitam, jelek, keriting, miskin, anak yatim. Kayaknya gak bakal ada laki-laki yang mau sama aku. Insecurity hit me that hard. Kami tinggal di rumah kontrakan, miskin. Aku tidak punya baju yang bagus untuk aku kenakan untuk menarik lawan jenis. Usia lagi remaja, ya kan? But that conversation with my sister changed my life. Kakakku bilang, dia belai rambutku. Adekku, katanya, kalau kau cari orang cantik, selalu ada yang lebih cantik. Kau cari orang kaya, selalu ada yang lebih kaya. Jadi adikku, jadilah kau orang baik. Kalaupun ada yang lebih baik, itu adalah sebuah kebaikan. Jadi kalau nanti ada laki-laki yang mencintaimu, bukan karena kemolekan parasmu, bukan karena siapa bapakmu, bukan karena harta bendamu, tapi karena kau. The real you. Itu kayak geledek kakak rasakan. Rugi banget ya gue kalau ada orang mau sama gue gara-gara rambut hitam gue secantik Iza, cuman rambut doang. Tiba-tiba ada kenapa-kenapa rambut bisa hilang. Atau karena kulit gue putih, tiba-tiba kenapa-kenapa kena sakit penyakit kulit bisa jadi hilang. Ya nggak sih? Why? Makanya baru kemudian aku tahu, oh, I was taught by my sister for inner beauty. Disitulah kakak langsung dapatkan deh. Oh, jadi begitu caranya. Jadi kalau orang lain punya apapun, it is good. Berilah pujian atas keberhasilan orang lain. Sukailah kalau itu sesuatu yang bagus yang ada di orang lain. Dengan cara seperti itu, kamu mendidik dirimu untuk tidak cemburu, untuk tidak jealous, untuk tidak baperan, untuk tidak menginginkan harta orang lain, untuk tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Ketika kamu bisa bilang, keren sama teman kamu. Most of the time, kita nyimpen dalam hati. Alah, kayak gitu aja. Ya jelas lah bapaknya kan pejabat. Ngerti nggak? Ketika itu keluar dari diri kita, itu artinya apa? Pahit deh di hati kita deh. Keluarin, kan tadi kakak bilang, you wanna be positive vibes? Kuras hatinya. Bersihin. Kalau ada teman kamu, pakai tas Gucci, Louis Vuitton, Prada, or whatever it is, yang pokoknya keren, dan dia lagi ada di Paris begini dandan, ya foto di belakangnya Menara Eiffel, mungkin editan, gue kagak ngerti. Terus kamu langsung corcur diri kamu. Gue sih, bapak gue pegawai negeri, manalah sanggup jalan-jalan ke luar negeri. You are hurting yourself, your inner, the real you. Kamu lagi mencabik, menancapkan sebuah pisau belati ke dalamnya dan kamu kocok-kocok di situ. Sakit, dirimu sendiri kamu sakiti. So we are talking about self-love. Kamu lihat, kamu pengen, asal kamu tidak karena cemburu. Kalau kamu bilang, aku pengen deh punya tas itu, kalau ada kesempatannya, ada jalannya, mungkin one day aku bisa punya. Apalagi teman-teman, udah kredit ini, bisa bayar ini, tiba-tiba dia jadi YouTuber, tiba-tiba dia menjadi selebgram, dan kemudian dapat endorsan yang banyak, kemudian gara-gara kesel di unfriend. Kerdil banget nggak kamu sama dirimu? So, kamu ngeliat teman kamu, it is okay. Kalau kamu pengen memotivasi dirimu untuk menjadi lebih baik, misalnya, apakah itu untuk kebaikan? Atau saya pengen punya itu supaya saya juga dilihat keren sama orang lain? Luruskan niatmu dulu. Jadi boleh membandingkan, boleh banget. Kita otomatis juga akan lihat, itu bagus ya, aku pengen belajar. Dia nilainya bagus, dia belajar ya, aku jadi belajar. Ini enggak, dia pinter, terus kita nggak mau belajar, terus kita ngomongnya apa? Ya iyalah, dia sih dikasih tuh, dibeliin laptop sama bapaknya. Ya jelas lah dia fasilitasnya bagus. Sekolah aja disiapin, buku apa-apa butuh, dilesin, dan segala macam. Ya kalau gue enggak, dia marahin dirinya, dia marahin orang tuanya, dia marahin keadaan, ujung-ujungnya dia bukan orang yang bersyukur. Ujung-ujungnya kan kita menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi pada diri kita. Ngeri banget kan? We are hurting ourselves that way. So, kalau kamu bilang membandingkan tapi kamu jadi belajar,
Tapi karena tujuanmu untuk niatnya bukan supaya mendapat validasi orang lain, bukan untuk supaya dianggap orang lain jadi orang yang sukses. Kalau kamu jadi sukses, sukseslah. Jadi bukan gara-gara anggapan, bukan gara dianggap orang. Mau jadi sukses, sukseslah. Because you love yourself. Saya pengen hidup saya bermakna, saya pengen sukses. Kalau bisa sukses, kenapa enggak? Tanpa harus lihat-lihat kanan kiri. Apa yang memotivasi kamu untuk sukses? Bukan karena, misalnya gini, contohnya kalau memotivasi kamu sukses, begini deh. Aku punya kesamaan sama dia. Kami sama-sama mahasiswa STAN. Kami sama-sama di Mercy. Kami sama-sama gini. Kok dia bisa begini, berarti aku juga bisa. Gitu. Bukan membandingkan, jadi memotivasinya adalah, if she can do it, I can do it also. Kita belajar yuk, An. Kita cari caranya yuk, solusinya. Jadi memotivasi kamu to do the right thing, but not for validation of others. Nanti deh itu buah. Begitu kamu bisa sukses, kamu bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan orang tua kamu, dan bukan mencari pujian manusia, kamu hidupnya lebih tenang. You enjoy. Dan kamu akan nikmati hidup kamu every day. Kalau cari pujian orang deh, begitu kamu nggak dipuji, kamu depresi. Kamu kehilangan teman kamu, orang tiba-tiba jumlah follower kamu berkurang 10, kamu bisa stres. Langsung makan Indomie yang banyak, pedes-pedes. Aduh, gue kehilangan follower. Aduh, gue kehilangan follower. Dan kamu menyakiti diri kamu dengan makan makanan yang tidak sehat setelah itu. Ya kan? So, this is self-love. Kamu bisa mendapatkan motivasi. Aku ya, kakak akan jujur. Siapa yang bikin kakak jealous? Ada. Tapi ini memotivasi kakak. Saya punya teman dari remaja, kemudian gara-gara pisah, saya kuliah, dia kuliah di mana, kemudian kita nggak ketemu lagi. Suatu kali ketika kami ketemu, dan saya cemburu banget. Bukan karena dia menikah dengan lelaki kaya dan rumah mereka jadi bertingkat, bukan karena saya waktu itu masih lajang dan dia sudah punya seorang anak, bukan itu yang saya cemburukan. Yang saya cemburukan adalah ketika dia cerita bahwa sebulan sekali dia mengajak anaknya untuk berderma. Jadi dia akan berangkat dari satu panti asuhan ke panti asuhan lain, dia dengan anaknya akan memasukkan sabun, odol, keperluan-keperluan buat panti asuhan, dan dia akan antarkan bersama anaknya ke panti asuhan. Dan dia jadwalkan panti asuhan berikutnya siapa yang akan mereka dermakan. Nangis gue deh. Di situ aku merasa, buset, aku belum, ya ampun gitu. Baru kemudian aku bilang, I wanna do that. Tapi bukan untuk dipuji orang. Because I want to help people. Disitulah saya ingat. Dan setelah itu, saya selalu minta, kalau hari ini ada yang bisa saya bantu, biar Tuhan tunjukkan. Jadi senang membantu itu. I enjoy. Dan bukan untuk, oh dia anak baik tuh. Dia sering, padahal banyak kejadian kayak kita memberikan sumbangan, apa itu nggak ada yang tahu. Ya kita transfer aja. Nggak ada yang tahu. Because I wanna do it. Bukan untuk validasi orang lain. Bukan untuk dibilang keren. No, bukan. But I wanna do it. Because I love myself. I love others. Dan saya pengen hidup saya membawa manfaat. Di situ. Jadi kalau kamu memotivasi, kisah orang lain bisa memotivasi kamu untuk juga melakukan kebaikan. Tapi kami mau ingatkan lagi, karena di usia kalian, mungkin kalian sekarang itu adalah, pertarungannya adalah siapa yang lebih keren, siapa yang lebih cool, siapa yang punya apa. Kami cuma mau bilang, itu nggak salah, itu manusiawi. Tapi kamu jangan too much. Nanti kamu menyalahkan dirimu sendiri. Tiba-tiba kamu nggak bisa punya, kamu salahkan dirimu sendiri. Akhirnya karena saking kepengenannya, supaya nggak kalah sama temen, kamu jual ginjal buat beli iPhone 12. What? If you love yourself, you're not gonna do it, right? You're not gonna do things like that. So love yourself. Paham ya, Iza? Siap, paham, Kak. Jadi itu ya, teman-teman. Jangan, boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi jangan buat cari validasi orang lain, biar dibilang keren, biar dibilang, wow, kamu keren banget, segala macam. Tapi boleh cemburu, boleh compare dengan orang lain, tapi
hal yang baik, biar bisa memotivasi diri, biar melakukan hal yang baik. Gitu. Bener banget Iza. Tentunya juga ketika kita dikagumi orang lain dengan suatu rambut mungkin, gara-gara rambut, atau gara-gara benda-benda yang kita pakai, tentunya semua itu bisa hilang. Apalagi kayak kulit yang bentar banget bisa hilang, tetapi ketika kita dikenal dengan orang lain dengan inner beauty kita atau dan prestasi kita sendiri, prestasi kita juga itu kan nggak pernah mati ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu yang akan orang lain kenang pada kita kayak gitu. Nah, kalau katanya nih, kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Salah ya? Salah ya? Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak kenapa bisa? kita nggak bisa? Saya mau mencoba dulu. Mungkin saya bisa, gitu ya. Itu yang bener ya. Nah, Iza, tentunya juga tadi kata Kak Ani juga ya, waktu itu yang di malam hari tadi ya, ternyata Kak Ani sempat overthinking ya Kak, juga tadi. Nah, tapi ngomongin soal overthinking juga nih Kak, ketika kita overthinking kayak gitu di malam hari, tentunya apa yang bisa kita lakuin tuh Kak di malam hari kayak gitu? Kan tadi Kak Ani kebetulan punya ini ya, ada sisternya tadi, jadi bisa langsung curhat tuh. Nah, kalau kita nih yang sebagai jomblo nggak punya siapa-siapa di sini, harus bagaimana sih kita nih Kak untuk mengatasi overthinking itu nih? Good. Kita sekarang bahas tentang overthinking. Overthinking itu artinya kita pikirin terus, akhirnya sampai nggak bisa tidur, tapi mikir terus, bolak-balik tempat tidur, nggak bisa lihat handphone, terus dipikirin. Nggak ada teman curhat. Wah, saya mau kasih tahu tips supaya tidak overthinking. Soalnya kalian hati-hati loh, kalau kebanyakan mikir itu bisa berakibat mental drop. Karena cuma dipikirin tapi nggak dilakuin. Jadi kalau overthinking, ada satu yang namanya pasrah. Pasrah bahwa kalau kita nggak dapet, misalnya, aku pengen banget keterima di kampus A, gitu. Pokoknya aku harus masuk, kalau gue nggak masuk kampus itu nanti apa kata orang. Apalagi ini nih, sering banget orang overthinking hanya gara-gara kata orang. Dia bukan kata dirinya. Dia lebih mendengarkan kata orang daripada kata hatinya. Ada dipikirin, kalau gue nggak lulus gimana nih? Kalau gue nggak ini gimana nih? Ntar apa kata mama gue? Aduh nanti kata gini gimana nih? Dia bukannya belajar, dia mikirin terus kalau dia nggak lulus. Bukannya dia ambil bukunya, dia baca, dia kerjakan. Tapi kalau kamu supaya nggak overthinking, aku akan belajar. Tapi kalau seandainya nanti aku nilai aku nggak cukup ini, ya aku akan mengulang. Aku pasrah, mungkin itu yang terbaik. Mungkin ada rencana yang lain yang Tuhan sudah siapkan untukku. Mungkin Tuhan lagi melindungi aku dari sesuatu yang akan mencelakakan aku. Kenapa dia nolak cintaku? Berarti Tuhan lagi menyiapkan ada yang lebih baik lagi untukku. Dia bukan yang terbaik buatku. Gitu, itu namanya pasrah yang positif. In positive way. Itu yang pertama. Jadi ditolak cintanya, jangan kemudian langsung minum baygon. Ya, mungkin bukan dia yang terbaik buatku. Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan lagi siapin sesuatu yang lebih, seseorang yang lebih baik lagi. Then move on. Pasrah kan? Jadi nggak overthinking. Kenapa dia nggak mau sama aku? Apakah karena begini, karena begitu, gue ditolak? Apa kata ini? Abis ini gue akan kesepian, gue nggak ada teman, gue nggak akan bisa jalan ke sini. Kemarin kami bercanda gurau, tiba-tiba dia mutusin aku, kemudian dia pergi sama laki-laki lain atau dengan perempuan lain, siapalah aku. Terus itu pikiran overthinking. Kemudian dia jadi nangis seharian. Boleh bersedih, boleh, semuanya adalah natural. Itu adalah respon diri kita terhadap situasi yang terjadi atau menimpa kita. Tapi overthinking nggak pernah bisa membuat hasil menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau overthinking itu harusnya dia sudah memagari semuanya, sehingga sesuatu yang kemungkinan, dia udah memitigasi risiko kalau orang yang berpikir luas, panjang. Masalahnya overthinking yang over and over karena belum ada hasilnya, tapi dipikirin dan tidak dijadikan jalan keluar, akibatnya drop mentalnya. Dan kalau seandainya kalian overthinking karena banyak masalah, biasanya karena nggak mungkin cuma gara-gara satu ya, belum ada ini, belum ada ini, belum hubungan ini, belum melakukan ini, belum ada ini, semua ada. Kalian bikin list lagi, mana yang paling mudah dikerjakan dan bisa selesai, itu kerjakan dulu.
Jadi bukan dipikirin semua tapi nggak dikerjain. Contoh ya, pulang ke rumah, aduh rumah berantakan banget ya, piring banyak banget, baju kotor banyak banget, kos-kosan gua habis, AC mati, AC gua rusak nggak bisa diiniin, handphone gue kecelem ke dalam air, semuanya banyak banget terjadi lah gitu. Kemudian kalian cuma mikirin, kesel, merundung, akhirnya kalian bisa jadi sakit. Kalian bisa list, apa dulu yang pertama? Piring gua kotor, piring cuci, selesai. Satu masalah hilang. Baju gue banyak banget berantakan sehingga gue nggak punya baju bersih lagi. Gue bawa ke laundry kiloan. Masukin ke dalam kantong plastik, kasih ke laundry kiloan. 2 masalah selesai. AC gue rusak. Cari yang paling gampang dulu diselesain sehingga kamu kayak punya ada sense of successful, satu persatu permasalahan itu selesai, kamu selesaikan, will give you better mood. Mood kamu jadi lebih bagus karena udah selesai. Oh sekarang tinggal masalah AC. Panggil tukang. Daripada kamu mikirin nggak jadi terus merundung, kemudian jadi marah, terus duduk di pojokan tuh malah jadi main game. Nggak selesai semua. Habis itu kagak selesai lagi masalah. Datang lagi teman kamu terus bilang, mana barang gue yang kemarin lo bilang, aduh, gue belum ketemu, nggak kelihatan ada di mana. Hubungan jadi retak lagi, jangan ditambah-tambah terus permasalahan. So, supaya nggak overthinking, yang pertama pasrah. Kalau seandainya nggak lo dapetin, lo nggak bisa, mungkin itu yang terbaik. Yang penting lo udah usaha maksimal dulu. Dan bukan karena dipikirin, karena sudah dilakukan. Kemudian cari yang gampang-gampang dulu, apa yang bisa diselesaikan supaya nggak numpuk. Kita biasanya overthinking karena terlalu banyak, too much. Selesaiin. Do, yang bisa diselesaikan. Kemudian, perlu juga kita mengalihkan perhatian. Ya kan, terlalu ini ujian udah dekat sih, ini begini, diputusin pacar, kemudian masalah-masalah yang lain lagi, dan udah ada semuanya. Mungkin you need time for yourself. Make time. Gue capek banget. Udah, gue mau istirahat. Gue mau nonton dulu. Gue mau nonton Netflix dulu, 2 film. Gue udah selesai, mood gue udah berubah, baru move on. Next. Create rasa bahagia. Nah, itu dia. Ya. Cara yang lain lagi supaya nggak overthinking adalah meditasi. Tarik nafas, fokus di pernafasan, mengucap syukurlah begitu banyak pencapaian, begitu banyak berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita. Meditasi. Make yourself happy. Dan ketegangan-ketegangan, itu hilangkan semua. Fokus, I am still breathing, that's all what matters. As long as I'm breathing, I can feel the air in my lungs. I can still do something. Yes, meditasi. Kemudian kalau misalnya kamu berhasil hari ini aku dapat nilai A gitu, be happy. Gue beli nasi tongseng untuk merayakan keberhasilanku dapat A. Gue hari ini nggak makan nasi sama telur doang, gue mau makan tongseng. Boleh. Ya, do something. Appreciate yourself. Kemudian ambil tindakan. Fokus pada solusi, bukan pada problemnya. Kalau kalian fokus sama problemnya, kenapa ini terjadi, kenapa ini begini, fokusnya ke problem bukan ke solusi. Yes, kamu stres. Ada problem, pikirkan solusinya. Ada problem, pikirkan solusinya. Fokus on that and ambil tindakan. Makanya kamu pasti nggak overthinking. Karena kamu kerjain, nggak cuma kamu pikirin, ya kan? Pasti seringnya tuh kepikiran, tapi nggak ngapa-ngapain. Aduh, gue bete, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa mikir. Karena kamu tumpuk permasalahannya di kepala kamu. Dipikirin tapi kagak dicari, yang dipikirin masalahnya, bukan solusinya. Ya udahlah, hambatlah itu semuanya. Gitu, Tirta. Ya, Iza, don't overthinking. Kemudian mungkin kalau seandainya udah berat banget deh, you might need someone to talk about it. Bisa teman dekat untuk menceritakannya atau ke profesional terapis. Soalnya ada orang nggak bisa keluar dari overthinking. Kasian banget. Butuh orang yang memang seorang psikolog yang bisa membantu kita untuk keluar dari rasa overthinking itu. Memang bahaya overthinking. Jadi kalau udah sangat membahayakan, kamu sampai nggak bisa tidur, ya, jadi kan kasihan dirimu. Kalau kau sayang sama dirimu, kamu pengen bisa tidur tetap nyenyak kan?
Jadi ya harus pasrah, meditasi, nggak membantu juga. Yes, you need professional help. Gitu adikku. Sehat-sehat semua ya, fisik, mental, spiritualnya sehat, balance. Silakan. Oke, Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ini obatnya. Obatnya yang sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa. That create your own happiness. Lucu. Lakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Kakak cari-cari ini. Kenapa ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, I feel good. Ini luar biasa. Hal kecil, it doesn't have to be like membelikan orang mobil gitu, enggak. Atau ngasih modal buat orang yang lagi susah. Ya, kalau bisa bagus. Tapi if not, just a small thing yang kamu satu itu bisa lakukan, but you lakukan dengan orang lain. Temenmu lagi kesulitan karena dia belum selesai papernya. Sini gue bantu, kita bareng-bareng yuk, kita carikan jurnalnya, atau gimana? Makasih banget ya Tir, lu bantuin gue. It's okay. Bantu. Atau kemudian ada temen yang, gue kehabisan uang nih, padahal uang bulanan gue belum bisa nyampe, masih 2 hari lagi, sekarang baru tanggal 29, gue dapatnya tanggal 1. Ya lah cerita pribadi banget ini tanggal tua. Mungkin kamu langsung berpikir, gimana ya, kamu lihat teman kamu, dan kamu cukup, kamu bisa membantu. Nggak apa-apa nih, lu pakai uang gue aja dulu. Daripada nanti lu nggak bisa apa misalnya. Gue nggak punya uang nih, padahal pulsa gue habis, padahal kan sekarang kuota perlu banget, gini. Ya nggak apa-apa. Lu pakai aja uang gue dulu untuk beli kuota lo, yang penting lu masih bisa ikutan seminar. Do something good to others. Ternyata otak kita itu ketika kita melakukan sesuatu yang baik mengeluarkan hormon yang membuat kita happy. Dan ternyata itu sangat membantu membuat suasana hati kita menjadi lebih baik. Teman kakak, ada seseorang, suatu ketika ada bapak Gojek yang kehilangan motornya. Dia kehilangan motornya, padahal itu mata pencahariannya, dan dia sudah sangat kesulitan, bingung. Dia orang susah, motornya hilang, you can imagine. Pekerjaan dia Gojek. Terus teman saya ini membuatlah di statusnya dia, hai teman-teman, ini saya ketemu bapak ini, saya tergerak oleh belas kasihan. Kalau teman-teman mau membantu, bisa ya kita belikan. Dan akhirnya terkumpul uang lebih dari yang ditargetkan untuk membeli motor baru. Motor yang satu lagi buat bapak ini. Akhirnya itu terbeli, bapak itu sampai nangis, dia foto, dia kasihkan di statusnya dia. And you know what? Everyone who help, yang transfer ke teman saya ini, itu mendapatkan imbas, kebahagiaan. Dan we help one family today. Bersama-sama dengan yang lain. Kumpulin uang, dan hanya gara-gara teman saya ini tergerak oleh belas kasihan, and she wants to do something good to babang Gojek ini. See? Ketika melakukan kebaikan, kamu nggak makan sendiri, kamu ajak orang lain juga. Dan dampaknya, itu kita lagi ngomong yang ada di otak kita yang secara fisik ada, berbuat baik ke orang, membuat hormon itu keluar. Di otak kita membuat kita menjadi lebih rileks, kita lebih menghargai diri kita sendiri, dan kita menjadi lebih bahagia. Saya belum bicara amal yang dicatat sama Yang Maha Kuasa. Do something good to others will stop you from overthinking. Ambil tindakan. Oke, Tirta, Iza, dan adik-adik sekalian, tadi saya mendapatkan terima kasih Kak, ada yang ngasih jempol. Semoga ini bisa kalian jalankan dalam hidup kalian. It doesn't have to be big. Do good. Do good to others. Bantu bikin PR Kak, bantu proyeknya Kak, bantu segala macam. Tuhan equip us with a lot of things to help one another. Why don't we do it? Tapi kadang-kadang ya itu, karena tadi motifnya salah, akhirnya ketika tidak seperti yang diinginkan, jadinya overthinking. Oke? That was the tip yang bisa kakak share. Silakan dilanjut. Ada lagi? Itu ya, jadi buat mengurangi overthinking itu sama kayak jargonnya kita nih. Less talk, do more. Tuh ya, jangan banyak dipikirin. Bener kan? Emang luar biasa loh Mercy ini. Mercy.
Jadi kalau misalnya ada problem itu langsung dipikirin solusinya, harus kerja, tek di list, ngapain. Biar nggak dipikirin aja dibawa tidur, aduh kenapa ya, 5W1H keluar semua. Siapa, kenapa, bagaimana. Aduh, itu kan jadi nggak sehat tuh ya. Terus kemudian biar bikin hati tenang dan happy, salah satu obatnya tadi yang paling manjur adalah berbuat baik kepada orang. Itu ya, Tir ya. Tir, kebetulan tanggal tua nih, Tir. Cuma mau ngasih wadah buat berbuat baik aja gitu, siapa mau transfer. Tanggal gitu tua, ya. Kayaknya minum boba enak. Tuh Tir bisa nih. Tapi bener ya Iza, ketika kita membantu orang lain itu tuh ada suatu hal yang nggak bisa kita kita deskripsikan, itu rasa senangnya itu. Nah, itulah Tuhan membalasnya dengan rasa yang berlipat-lipat kali itu, yang nggak bisa kita dapetin dengan uang kayak gitu. Tuh. Agak bener omongan lo, Tir. Iya, bener. Tumben ya kayak gini ya. Nah, juga nih ada terima kasih juga nih ya tadi ya, udah karena katanya ada nih kata Putih Lenggo Febi nih, katanya tuh karena kita merasa berguna buat orang lain Kak, makanya kita merasa memberikan manfaat kan juga katanya. Betul banget Putih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke. Mungkin tadi kita udah dari sisi kita sebagai yang bagaimana kita harus mencintai diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita dari sisi orang yang melihat orang yang insecure tuh. Kadang kita punya teman yang insecure-nya berlebihan atau mungkin parahnya itu sampai ada yang decide nauzubillah min dzalik, jangan sampai ada yang sampai kepikiran bunuh diri segala macam, mungkin karena lingkungan keluarganya kurang mendukung, lingkungan teman-temannya kurang mendukung, terus kondisinya dia tidak bisa menunjang dan segala macam, akhirnya dia kepikiran hal-hal yang buruk itu tadi. Terus kita sebagai orang yang jadi orang terdekat atau jadi orang yang melihat itu tuh bagusnya gimana Kak? Soalnya kadang tuh kita kayak bingung gitu loh, kayak takutnya malah ini orang perlu dibantu nggak sih apa, kalau misalnya takutnya kita ngomong salah-salah, jadinya semakin kepikiran dan semakin memperburuk. Jadi yang tepat tuh harusnya gimana Kak? Bagus sekali Iza. Pertanyaan kamu ini yang mau kita bahas ini ketika kita melihat orang di sekitar kita yang masih insecure. Dan sejujurnya jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali orang yang insecure, adikku. Banyak sekali orang tidak mencintai dirinya sendiri. Cenderung menyalahkan dirinya. Sebenarnya itu akibat dari bisa saja trauma masa lalu. Atau karena ditolak. Tidak bisa menerima rejection. It is really hard. It's really hard. It's really not easy. Ditolak, gagal, dianggap tidak berguna, selalu direndahkan, dasar anak tak tahu diri, gagal terus. Kamu sih sama banget sama bapakmu, sama banget sama nenekmu. Mungkin itu semua akhirnya membentuk sesuatu berkarat sehingga membuat dia sangat insecure. Dia merasa dirinya tidak berharga. Karena dia merasa dirinya tidak berharga, kemudian dia langsung melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ketika diminta seorang pria yang tak dikenal melalui internet untuk memperlihatkan bagian tubuhnya, karena dia merasa tidak berharga, dia rela melakukan hal itu. Jumlahnya terlalu banyak, Iza. Banyak sekali orang insecure, Tirta. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Dek? Pertanyaan kamu sangat luar biasa dan menantang. Kalau tadi kita sudah tahu, mengatasi insecure diriku sendiri, bagaimana ketika aku bertemu dengan teman-temanku yang insecure? Yang pertama, cari tahu dulu di mana permasalahannya. Apa penyebab dia insecure? Di mana dia insecure-nya? Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa kayak orang treatment sakit perut yang kamu kasih salep kulit. Dia insecure-nya gara-gara penampilan fisik, kamu pikir gara-gara karakter. Jadi harus cari tahu dulu deh, insecure-nya di mana? Apa
yang membuat dia insecure. Kalau udah tahu, dan kita bisa memberikan support sebagai seorang teman, dan juga karena ingat, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu bagus juga kepada diri kita, ya kan? Bayangkan kalau semua orang berpikir yang sama. When I do something good, the good will come back to me. Dan akhirnya, satu wilayah ini akan baik semua. Jadi cari tahu dulu di mana sumber insekuritasnya, apakah gara-gara fisik kah? Kalau seandainya fisik, berarti kita jangan sampai menghina sisi itu atau mengutak-atik sisi itu. Kemudian kedua, lihat apakah dia sudah mulai terbuka tentang sesuatu yang membuat dia insecure ini. Kalau dia insecure gara-gara tadi kan saya bilang fisik yang terlihat ya, materi dan segala macam, ada yang tidak terlihat. Ini adalah karakter, kepribadian dan segala macam yang bikin dia malu dan segala macam. Kenapa dia sampai nggak mau lagi menjadi MC, atau padahal dia sebenarnya bisa, karena dia pernah disorakin ketika jadi MC, atau dia pernah dibilang nggak bagus ketika susah untuk melihat itu. Ya disitulah kita bisa sharing pengalaman kita kepada dia, supaya dia tahu bahwa she's not alone, she's not the only one yang pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Ya, orang yang positif, sebagai orang yang baik, kelilingilah dia dengan orang-orang yang memiliki motivasi yang baik, sehingga dia akan merasa, dia surrounded by positif yang baik gitu. Dia akan disurrounded by orang yang punya vibe positif, sehingga dia bisa secara bertahap, nggak bisa sekaligus biasanya deh. Biasanya bertahap bisa. Bertahap dia untuk bisa menerima dirinya apa adanya, memperbaiki apa yang menurut dia kurang baik, dia lebih mengenal dirinya sendiri. Tapi kalau dia merasa terancam gara-gara kita, itu dia akan membangun benteng yang sangat tinggi untuk tidak mau menerima siapapun. Biasanya rejection after rejection akan membuat orang down. Tapi kita harus menjadi orang yang bilang bahwa rejection after rejection it's because karena saya tahu gue ditolak sama si A, gue ditolak sama si B, ditolaknya gara-gara mungkin mendapatkan aku, gitu, ya kan? Jadi, atau kamu bisa kasih tahu, wah lebih baik menjomblo dulu daripada jadi bela bergilir. Ya nggak sih, Tirta? Bener banget nih kan. Lebih baik daripada jadi bergilir, ya kan? Mungkin dia bisa diajak diskusi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ya, teman aku ini insecure, but I know he actually likes music. Mungkin kita ajak, ada pagelaran musik loh, ada virtual ini loh, show loh, gitu, dari musik ini. Kita sama-sama yuk, gitu. Mulai dengan melakukan hal-hal yang dia sukai, until she gains her strength back, or he gains his confidence back, gitu. Jadi dia dikasih tahu bahwa dunia ini luas, makanya banyak jalan-jalan ya, jalan-jalan virtual juga sekarang bisa kok, ya asal jangan seperti kata dalam tempurung yang melihatnya gelap aja, melihat segala sesuatu tuh negatif aja. Kamu ajak teman kamu ini untuk melihat hal-hal yang enak, ajak kenalkan dengan orang lain yang punya perspektif berbeda, yang mungkin pernah punya pengalaman yang sama, ya kan? Nggak ada yang lebih enak ketika teman bilang, gue gagal, gini. Gue juga pernah gagal. Terus gue dulu gimana? Ya gue belajar lagi. Gue pernah diputusin. Terus lu gimana? Ya awal-awalnya sakit, gue nangis. Tapi lama-lama gue pikir, dia udah sama yang lain, kenapa gue nangis terus ya? Rugi. Akhirnya dia nyadar, oh ada perspektif lain. Soalnya ketika something bad happen to us, biasanya kita tuh fokus di negatifnya. Dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Itu tadi, self-love. Love yourself. Love others. If something bad happens to you, you're not the only one who has that bad experience. I am not the only one yang pernah ditinggal sama pacar demi perempuan lain. Ya ada. It's life. Embrace it. Terima. Dan move on. Yang paling berat itu memang di masa denial. After denial, depresi dulu, baru kemudian acceptance.
Jadi kalau ketemu teman kita yang insecure, ajaklah dia melihat, kasih tahu bahwa she's not the only one. Empati dari temannya. Dukunglah dia, kasih unjuk bahwa masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, kekuatan dirimu, banyak kekuatan dirimu positifmu yang lain, lu masih hebat, lu cantik, lu sehat. Ya kan? Kita masih kuliah di kampus Politeknik Keuangan Negara ini, kita punya kesempatan, habis ini kita akan masuk ke dunia kerja. Dihianati sama teman, masih ada 7 miliar manusia lain di dunia ini. Kenapa mesti gara-gara satu itu lu bete? Maafkanlah temanmu itu, ajak dia untuk bisa memaafkan, and we move on. Oke? Kamu punya teman yang insecure di sekitar kamu, don't take it lightly. Banyak orang didn't make it. Saya senang sekali kamu bertanya ini, Iza. Itu adalah sebuah kepedulian, deh. Dan banyak banget orang di sekitar kita yang insecure. Jadi kalau kita tahu banyak orang yang insecure di sekitar kita, kita pasti nggak mau bully orang. Kita pasti nggak mau nyombongin diri. Kita nggak bakal mau pamer-pamer yang nggak penting. Karena kita menyadari banyak orang yang insecure. Jangan-jangan lihat postingan aku mendapatkan penghargaan, ada yang langsung ngebanting gelas. Kasihan tuh gelas. Iya kan? So, berkomunikasilah yang baik, tunjukkan jalan sampai dia melewati insecurities-nya, tahap demi setahap dia dapatkan kekuatannya dan confidence-nya kembali. Gitu ya, Dek? Siap, terima kasih Kak Ani. Jadi itu yang pertama, buat itu harus mengenali insecure teman kita itu tadi. Terus habis itu ditemenin, diajak melihat kebahagiaan, kepositifan di luar dunia itu masih banyak gitu. Biar dia nggak terkurung dengan pikirannya sendiri. Setuju banget, Iza. Nah, tentunya juga kita dengan kepedulian tadi, kita itu memberikan teman-teman kita juga semangat kembali, merecharge kembali diri mereka yang terkena serangan insecure tadi ya bisa dibilang. Dan tentunya buat teman-teman semua yang ada di sini, apakah jika memiliki pertanyaan ataupun pengen curhat-curhat, boleh banget nih. Kita beri kesempatan terakhir ini buat teman-teman semua yang pengen curhat-curhat juga dan pengen nanya kira-kira ke Kak Ani juga nih, boleh banget ya. Ada yang mau open mic, juga bisa raise hand dulu, nanti kita langsung tunjuk aja. Dan juga atau mau private chat, boleh. Atau chat langsung di Zoom-nya nih, boleh juga nih. So, teman-teman, tentunya ketika kita berbicara tentang insecure tadi banyak banget ya yang bisa kita gali kembali tentang insecure. Nah, terutama tadi tentang self-love ya. Tadi kita juga harus mencintai diri kita sendiri, seperti yang Kak Ani bilang. Dan tentunya, cara paling sederhana itu dimulai dari mencintai diri kita sendiri, mengenali diri kita, apakah kayak gini. Iya nggak? Nah, kalau Iza gimana nih? Apakah kira-kira udah ini nggak sih? Udah mencintai dirinya sendiri atau belum? Udah. Terlalu mencintai sepertinya ya. Sampai apakah udahlah, emang aku paling cakep, emang aku paling wow, udah. Udah. Ada omongan apa? Udah. Oke, ini kita udah dapet ya ternyata. Private ke kakak juga nih dari boleh Kak, boleh Kak. Tapi sebenarnya udah sedikit kita bahas sih. Tapi saya senang karena dia berani mengutarakan keinginannya. Gimana sih ngilangin insecurity, kata dia rasa membandingkan diri dengan orang lain ya Kak. Soalnya aku sering jadi MC buat satu acara, setelah itu aku lama vakum, terus jadi takut memulai lagi karena merasa orang-orang banyak yang lebih baik dari aku. Adikku, saya jawab ya. Tadi Kani sudah bilang bahwa insecurity itu kadang-kadang bisa menyerang kita. Kemudian overthinking, yang membuat kamu menjadi, aku sebenarnya dulu sering MC, tapi sekarang kayaknya orang lain lebih banyak yang lebih bagus dari aku, jadi aku nggak mau. Itu sebenarnya karena kamu pikirin, padahal kamu udah belum MC, mikrofon belum kamu pegang. Ya jadi adikku, jadi gimana caranya gain your strength back? Love yourself. Diriku ini, do you like to be MC? Do you like this thing? If you do, then do it. Berlatih yuk. Aku latihan, ada orang lebih bagus, gue jadiin teman biar gue bisa belajar. Bukan kemudian, dia lebih bagus, gue nggak mau, gue meringkat aja masuk ke dalam kolong, tutup. No. Ada yang lebih bagus, akan selalu ada yang lebih bagus. Which is a good thing.
Artinya apa? Kamu masih bisa lebih belajar lagi, karena ada yang lebih bagus. Masih bisa belajar, ngebayang nggak kalau udah nggak ada orang yang lebih bagus? Berarti artinya udah stuck dong, nggak bisa nambah lagi. Padahal nggak mungkin. Ya kan? Kamu malah bersyukur kalau ada orang yang lebih bagus. Karena kamu bisa belajar jadinya, untuk juga bagus. Ingat ya, cintai dirimu. Jangan hukum dirimu karena orang lain lebih bagus dari kamu. Jadi kita bisa bilang sama diri kita sendiri, ternyata sekarang MC lebih, aku bisa belajar dari sini, dia bagus ya jadi MC. Aku bisa nih, kita belajar yuk, aku mau gitu. Terus kenalan, hai Kak Tirta, aku lihat Kak Tirta kemarin MC di acara ini keren banget. Aku mau dong Kak diikutkan, aku mau dong Kak belajar. Kak Iza tuh keren banget sih, Kak Iza cool banget bawain acara. Aku mau dong Kak belajar, aku dulu udah pernah, tapi kemudian aku vakum lama. Kenapa nggak gitu? Rangkul, kolaborasi, nggak kompet. Capek deh kalau kompetisi sama orang mulu deh. Itu kayak kita mukulin diri kita sendiri nggak berhenti-berhenti, gue gebuk mulu. Tapi kalau seandainya, aku bisa belajar. Oh, ada yang lebih bagus. Oh, tekniknya begitu. Oh, gitu cara bukanya. Oh, gitu cara bridging. Oh, gitu cara membacakan CV. Dapat ilmu baru gue. Untung ada yang lebih bagus, jadi gue bisa belajar. Gitu. That's the attitude deh. Jadi nggak insecure, tapi keinginan yang haus belajar. Karena haus memperbaiki. Terus kalau ternyata gue cuma begini, bisanya terima. Tapi gue udah bangga kok sama diri gue segini. Gue punya kelebihan yang lain lagi. Ya kan? Aku punya kelebihan yang lain lagi. Oh, gue kalau nyuci piring, kagak ada yang lebih bagus dari gue nyuci piring. Gue kalau nyetrika, nggak ada yang lebih licin setrikaannya daripada gue. Gue bisa. Dan gue bisa share sama yang lain. Kita punya kelebihan yang lain juga. See? Terus lakukan sesuatu yang menyenangkan daripada comparing diri kita dengan orang lain, membandingin, oh dia MC lebih keren, dia lebih sering dipanggil sama ininya. Oh dia sih gara-gara ini sih dia deket sih sama kakak ini, dia deket sih sama dosen ini. Itu adalah justifikasi yang cuma bikin kita bitter. Dan ketika kita melakukan itu, kita lagi nyedot supaya kita jadi semakin gersang hati kita. Kasihan kan sama diri kita. Atau ketika itu kita lagi naruh racun mulu di hati kita. Sirik sama orang tuh kayak naruh racun. Lo lagi netesin racun tuh bisa ke dalam mulut kita, ke dalam hati kita. Setiap kali kita sirik yang negatif. Tapi kalau kita seneng, ada orang lain, wih, Kak, kamu kakak keren MC-nya. Bukan karena cemburu. Kamu admit, akui kalau orang lain bakal banyak lebih bagus dari kamu. Sama seperti kamu mengakui bahwa ada orang lain yang gak akan suka sama aku. Ya udah. Terus apa yang bisa aku lakukan untuk itu? All I know, gue akan berhenti belajar dan berbuat baik. Aku akan berbagi kebahagiaan. Aku akan sharing kebaikan. Aku akan membuat hidupku bermanfaat. Yang membawa manfaat untuk orang banyak. Melalui aku MC, melalui setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kata-kata yang baik. Karena dari mulutku ini akan keluar kata-kata yang baik, jangan sama di mulut yang sama keluar sumpah serapah. Dari saluran yang sama loh. Yes? So, masih insecure adikku? No more. You know better than that. You love yourself. You wanna be the best version of you. That is me. That is you. You do it. Kalau ada yang lebih bagus, it is a good thing. Ada yang lebih pintar, it is a good thing. Why? I can learn from them. Bahwa standarku akan aku naikkan. Ngebayang kalau udah nggak ada yang lebih bagus dari kita, standar kita stuck. Lama-lama turun. Yes, jadi kalau ada yang lebih baik, that is a good thing. Not to compare that way. Jadi membandingkannya bukan tujuan untuk gue pengen ngalahin dia. Kenapa sih mesti lo harus kalahin? Emang kenapa? Rezeki masing-masing udah ditentuin sama Tuhan juga. Kenapa you torture yourself with that kind of thinking? I love myself. I'm gonna improve myself. And I'm happy karena ada kakak-kakak, teman-temanku yang lebih hebat, lebih bagus. Tapi bukan kemudian, gue bukan siapa-siapa, aku tak berguna, nggak manfaat, kagak bisa, nggak bakal dipakai. You are hurting yourself. Mindset-nya diperbaiki, attitude-nya diperbaiki. When I see people better, oh good, aku
aku berarti bisa lebih baik. You increase your standard. Iya nggak sih? Sekarang ini kamu baru bisa membuat sepeda, tiba-tiba, ada yang bisa bikin motor. Asik, berarti dari sepeda gue bisa bikin motor. Yes, bukan untuk ngalahin dia, tapi kamu ingin mengembangkan dirimu. Wih, dia udah bisa bikin kapal tempur. Oh, ternyata tekniknya kayak gini. Untung ada yang bisa bikin kapal tempur. Tadinya gue sepeda, sekarang gue udah ngomong pesawat tempur. Karena ada yang lebih baik dari saya. Kalau nggak ada yang lebih baik dari saya, sepeda mulu level gue. Rugi, nggak berkembang. Tapi karena ada yang lebih baik dari saya, levelku naik. Aku bisa belajar juga. Kalau enggak, ya udah sepeda mulu, jadi montir sepeda doang bisanya. Padahal dia bisa buka garage untuk mobil-mobil bagus bengkelnya. Tapi karena dia terkungkung, aku hanyalah sepeda. You set yourself to that low standard. Bukan kemudian bilang sepeda jelek ya, sekarang Brompton mahal banget. Sekarang semua orang jadi pemain sepeda. The point is, adikku, terima kasih pertanyaannya. I really appreciate it and I'm very happy that we have this conversation because I want you to change from now on. When you see people better than you, it is not a threat. It's opportunity. And I hope this conversation is a changing life conversation. Kamu nggak akan pernah insecure lagi kalau ada orang lebih bagus dari kamu. Because it is a good thing. It's a good thing. You can increase your standard, increase your capacity. Thank you for the question. Oke, luar biasa banget. Untuk Kak Terima kasih banyak Natalia, ya. iya, kan ini sayang sekali udah habis sesi tanya jawabnya. Mungkin bisa dikasih sepatah dua patah kata yang bisa lebih membangkitkan lagi atau singkat aja tentang love yourself ini kepada teman-teman. Putih, thank you ya apresiasinya. Baik, adik-adikku semua, ketika kita bisa bertemu hari ini walaupun secara virtual, hampir 4-5 jam kita bersama berbicara. I hope my voice, I hope this 5 hours with all of you is something yang membuat kalian menjadi lebih baik. Gak usah insecure lagi. Gak usah overthinking lagi. Gak usah ancam diri kamu lagi. Kita sering banget mengancam diri kita. Kalau gue gak bisa, gue bisa begini nih. Lu sih begini. Aku sih begini. Aku sih begini. Aku sih begini. But from now on, love yourself. Minta maaf sama dirimu. Kak Ani pernah terapi ke psikolog selama 6 bulan. I was depressed. Kak Ani kena anxiety attack. I was depressed. Something really bad happened in my life. Yang gak pernah aku bayangkan. Tahu apa yang disampaikan oleh psikolognya ke kakak? That changed my life also. Untuk bangkit dari keterpurukan. Dia bilang, maafkan dirimu, An. Minta maaf sama dirimu. Peluk dirimu. Dan bilang, maaf selama ini aku mengabaikan diriku. Aku terlalu banyak memikirkan orang lain. Aku terlalu hanya melihat, membandingkan diriku dengan orang lain. Mendengarkan apa kata orang tentang diriku. Dan tidak mendengarkan diriku. I cried. Kak Ani menangis. Dan saya bilang, maafkan aku, diriku. Aku tak akan lakukan ini lagi. Aku tak akan menyakitimu lagi. Diriku. So stop. Stop hurting yourself. Stop. Just stop. Love yourself. Embrace yourself. Minta maaf pada dirimu kalau kau sudah lama menyakiti dirimu. Dengan membandingkan dirimu dengan orang lain. Terima. Bersyukurlah. Cari, kenali dirimu. Love yourself. And be the best version of yourself. Thank you very much. Wah, Keren banget ya tadi ya. keren banget Kak Ani. Semuanya terima kasih banyak juga kepada Kak Ani nih sekali lagi karena kita telah ditemani kembali di dalam sesi self love talk ini ya tadi Izzah.
setelah seminar langsung saja kita berangkat ke sesi self love talk ini. Dan juga di self love talk ini tadi kita udah membahas mengenai keinsecurity-an dan juga bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang mungkin seringkali kita temui ketika kita insecure tadi. Sehingga kita juga harus bisa belajar mencintai diri kita dari sederhana saja, seperti mengenali diri kita sendiri dan juga yang lain tadi juga, ya. Stop hurting yourself tuh tadi paling aku ingat dalam ditanam tuh, stop hurting yourself dalam bentuk apapun ya. Jangan pikirin omongan orang lain yang bisa mendistrak diri, jadi nggak bahagia, nggak happy, nggak melakukan hal-hal aktivitas dengan baik. Itu pokoknya just stop guys, teman-teman, stop hurting yourself. Tuh, sebenarnya ya. Terima kasih nih. Pertama untuk Elma yang kontak kakak, kemudian Dea kakak belum lihat, padahal tadi pengen banget lihat Dea, terus tentunya sama Tirta, Iza, Rakit tadi ya, Putih, thank you so much ya adik-adikku sekalian. Tadi ada Elma juga ya, kakak lihat udah diposting aja di Instagram ya kan. Thank you banget, tetap semangat semuanya, dan kalian Iza, Tirta, kalian keren. Terus tingkatkan, ajak teman-teman kalian juga untuk menjadi MC-MC yang keren, moderator-moderator yang keren, supaya lebih kinerjanya meningkat.